minggu kedua di bulan kedua 2022. Nama gue Fai dan selamat datang di Fua Podcast. Well, bahasan kali ini tuh mungkin bakal sedikit berbeda dari bahasan-bahasan gue yang kemarin. But ya apapun itu, gue juga udah bilang kalau podcast gue ini tuh emang podcast yang buat nyeritain apapun yang gue alamin atau gue rasain gitu loh. Jadi ya ini tuh bener-bener random. Ini tuh bener-bener obrolan yang nggak pakai skrip sama sekali. Kita pure, gue bener-bener pure ngobrol seadanya. Dan gue nggak sendiri men. Di sini ada Denny, ada si Wawa juga, Wagobel. Mereka ini teman sekaligus ya udah gue anggap kayak abang gue sendiri. Dan bahasan kali ini tuh sebelumnya atau kemarin pas gue update episode ketiga tuh gue mikir kayak mau ngobrol apa sih, mau ngebahas apa lagi sih. Dan gue main ke rumah si Denny ini, dia nyaranin kayak ya udahlah, kali-kali kita ngobrolin hal mistis gitu. Kita ngobrolin hal-hal yang menurut kita sakral, itu tuh kayaknya bakal seru banget sih. Dan ya akhirnya kita ketemu dan kita fix sih mau ngebahas soal hal-hal yang mistis men. Bicara soal hal mistis, jadi gue tuh pernah gue kerja masih di Bandung, masih di daerah-daerah tempat gue tinggal. Itu tuh di daerah Bawatu. Gue kerja di pabrik loyang gitu, lu tahu kan yang bikin panci. Gue pernah dengar sih. Jadi di situ tuh gue kerja kurang lebih 6-7 bulan. Pernah ada satu masa di mana gue lagi asik-asik kerja. Itu tuh pabrik yang sebenarnya nggak gede-gede amat dan ya bisa dibilang kayak pabrik rumahan gitu. Apa sih? Jadi pernah ada satu masa mes gue itu kan di atas pabrik. Jadi gue tidur di atas di lantai 2 dan emang gak gede-gede amat, emang kecil. Cuman yang bikin itu tuh jadi kenangan termistis yang pernah gue alamin, yaitu di satu masa sore-sore, kayak lebih ke mau menjelang maghrib sih. Jadi pas beres gue kerja itu tuh kita bebersih, beres-beres juga di pabrik sebelum akhirnya kita pulang, sebelum akhirnya ya teman-teman gue yang lain pulang. Pas beres-beres tuh ada satu titik di mana, atau ada suatu momen di mana gue nyoba buat bukan jalan sih, lebih tepatnya ngeberesin yang ada di bagian tangga menuju ke lantai 2 atau tangga yang mau ke lantai 2, yaitu ke mes gue. Gue tuh kebenaran bebersih di situ, beres-beres di situ. Terus gak tahu kenapa pas gue nengok ke atas, pas di tangga itu, tangga kan ada kayak pegangannya gitu kan. Pas gue ngelihat ke tangga, di pegangannya itu ada orang men. Itu tuh aing nggak ngeh gitu loh kalau di atas itu nggak ada siapa-siapa, karena kayak kejadian sekilas, kayak gue ngelihat ke atas dan pas ngeliat tuh ada orang. Ya udah gue biasa lagi tuh, pas gue ngelihat ke atas ada orang, terus gue biasa lagi dan beberapa detik atau 1 menit dari situ tuh gue nyadar, gue ngeh kalau baru ngeh loh. Gue baru ngeh anjing, kayak lah di lantai 2 siapa? Karena di mes itu, jadi di mes itu kita tinggal 3 orang men. Kita tidur 3 orang.
Dan Lu dari tidur sana. Gue juga tidur meskipun nggak tiap hari juga sih, karena ya emang jarak dari rumah ke pabrik kan emang dekat. Jadi di yang biasa tidur di mes itu kan cuman bertiga, dan tiga-tiganya ada di bawah anjing. Itu tuh kayak Merinding gue. jadi pas kejadian tuh gue gue balik lagi, gue ngeliat nggak ada rasa takut apa gimana gitu loh. Pikiran aneh pun nggak ada gitu loh. Gue langsung leplek ngelihat lagi ke arah tangga, dan orangnya emang nggak ada. Pas gue naik ke atas ya emang bener-bener nggak ada anjing. Dan ya itu tuh bener-bener pertama, dan jujur nggak pengen lagi, itu pengen jadi yang pertama dan terakhir lah. karena itu emang bener jelas anjir, dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh emang bener-bener kelihatan jelas anjir. Jelas banget itu. Jadi mukanya lu tahu kan karakter cepot, Wah tahu kan karakter cepot? Tahu. Di wayang golek gitu. Kalau orang Sunda pasti tahu lah. Tahu lah. Jadi bentuknya tuh kayak gitu anjir. Giginya Nampakkan diri gitu. Iya, emang bener berwujud manusia. Jadi emang bener-bener wujud manusia. Dan selepas itu tuh anjing, gue langsung nggak pengen tidur lagi di sana anjing, sumpah. Serem lah. Tapi iya, untuk gue yang udah mau jalan 25 tahun hidup di dunia, itu tuh emang bener-bener pengalaman mistis gue yang emang gak pernah bisa gue lupain sih. Kayak halnya ya itu tuh jadi momen berharga sekaligus ya momen menakutkan terseram yang pernah gue alamin anjir. Tapi kalau bicara soal mistis, lu pernah ngalamin atau pernah ada di suatu momen-momen tertentu yang bikin itu tuh jadi kenangan terpahit buat lu nggak sih? Ada sih sebenarnya. Itu real banget, fix dari kisah nyata gue ya. Itu benar-benar menakutkan menurut gue. Dan gue nggak mau lagi sih bukan bercerita, nggak mau lagi lihat yang kayak gitu. Seumur hidup gue. Sumpah sih emang bener-bener gila ya ini. Bener-bener di luar nalar banget. Ini pengalaman pribadi gue, Pak. Jadi di mana tuh? Itu kejadiannya dulu ya, 2017 itu di daerah Jatinangor. Iya. Jalur yang menuju ke Sumedang kan? Yang itu gue tuh kerja dari 2017. Di mana tuh? Di rumah makan, adalah salah satu rumah makan yang paling benar-benar gue seremin waktu itu. Cuman gue kepancing sama lo. Tapi ini benar-benar real gitu. Real dari apa kisah yang lu alamin gitu, kisah nyata yang lu alamin. Iya gitu. Jadi gini ya, Pak. Dulu tuh gue tuh ya kerja di sana 4 tahun yang lalu. 4 tahun kurang lebihnya ya, di rumah makan itu. Kan biasanya gue sama temen gue itu suka main keluar itu pas closing kerja gitu. Pas pulang kerja biasanya kan gue ngilangin sumpek itu jalan-jalan keluar lah. Jam 10 cari hiburan lah. Cari hiburan gitu. Terus gue tuh suka main ke cabang yang ada satu lagi kan yang di daerah Ikopi itu. Jadi di tempat rumah makanmu tuh ada 2 cabang. Iya, ada 2 cabang. Ada 2 cabang. Yang satu yang dekat Jatos, yang satu yang dekat Ikopin. Jadi gue tuh main ke rumah makan yang di cabang yang di Ikopin itu. Iya. Kebetulan kan si satpam yang ada di dekat Jatos itu kan dia ngunci gerbang itu sekitar jam 11 malam. Oh, gerbang rumah makan. Gerbang rumah makan itu sekitar jam 11 malam. Sedangkan gue pulang dari Ikopin jam 1 malam. Gak mungkin dong gue pulang
Oh iya. Pas jam 1 malam akhirnya gue sama teman gue yang di Ciparai itu mutusin untuk tidur di rumah makan yang di Kopin itu. Iya. Pas gue jam 2:30 apa jam 3 gue lupa lagi sih Pak, orang teh pokoknya jam segituan ya. Gue tuh mutusin untuk pulang ke Mesan. Nah pas gitu gue tuh panggil si Babe, ada satpam yang ada di dekat Jatos itu yang rumah makan itu nggak tahu dia diemnya di pos depan apa pos belakang. Kan itu seharusnya pintu tuh dikunci. Gue tuh tahu itu tiap jam 11 malam itu dikunci. Tapi pas saya panggil si Babe itu dia nggak ngejawab sama sekali, nggak tahu dia di mana. Gue bukain itu pintu sama si Farid, ternyata kebuka. Oh nggak dikunci gitu? Nggak dikunci. Padahal jam 11 itu gue tahu itu udah dikunci. Hal yang pertama itu bikin kejanggalan itu salah satu kejanggalannya mungkin ya. Terus gue masuk berdua sama si Farid itu ke dalam. Kan ada 2 lantai gitu ya. Di rumah makan itu ada satu, yang kedua di atas. Nah pas gitu gue tuh bener-bener nggak itu dikira gue ada tamu apa customer apa yang lagi makan. Ya orang lain. Itu bener-bener lagi makan Pak. Tengah malam loh, itu jam 3 subuh apa jam 2:30 itu gue lupa lagi sih. Nah itu tuh kayak ada orang yang makan grup gitulah. Berkelompok gitu. Dan yang bikin merinding itu bukan cuman gue yang ngedenger, temen gue juga si Farid itu denger loh. Gini dia ngedengernya sama seperti sama gue yang alami. Mana itu tahunya, mana itu tempenya. Bayangin itu jam 2:30 subuh. Masa ada tamu jam segitu, sedangkan itu kan belum buka. Itu kejanggalan yang ke-1. Kita berdua tuh lari saking ketakutan. Soalnya gue tuh nanya sama temen gue itu, nanya gini, lu denger nggak tadi yang dibicarain yang di atas apa? Dia bilang mana tahu saya, mana tempe saya. Yang gila pertama ya. Dah besoknya kita udah kerja seperti biasa, orang tuh kerja biasa. Pas malam gue tuh sama karyawan yang lain kan suka lapar nih. Lapar. Ceritanya gue tuh sama teman-teman masak nasi goreng, jadi makan bareng bersama. Nah di meja, nah udah beres masak gitu ya sama teman-teman gue. Kita ngebarak pakai daun pisang makan di meja, di atas meja. Botram, kalau di Sunda tuh botram. Botram itu. Orang tuh 12 orang, Pak. Itu bukan gue sendiri, bukan. Tapi 12 orang, bayangin. Dari 12 orang itu kita lagi enak-enak makan. Lu tahu enggak? Ada satu benda, enggak tahu satu benda apa sih itu yang patis itu kain putih sih. Kain putih. Iya. Kain putih sebesar handphone lah. Sebesar HP lu. Iya. Itu melayang loh di atas makanan kita, di atas nasi goreng kita. Oh, jadi pas lu lagi makan sama teman-teman lu, sama karyawan yang lain, di tengah meja tuh ada yang jatuh, yang terbang kayak terbang. Ini bukan jatuh. Oh, terbang. Pas terbang itu dia
berhentinya pas di nasi kita. Pas kena nasi banget Ya, gitu. Terus kita kan sama teman-teman itu apa sih yang terbang itu? yang akhirnya kalian penasaran. Gue tuh penasaran banget. Dibuka lah sama salah satu teman kita namanya si Charlie, orang Ciwidey. Dibuka lah si bungkusan itu yang putih itu. Percaya nggak dalamnya itu ada apa? Apa tuh? Itu ada uang 100 rupiah dulu, zaman dulu yang merah itu. Oh iya. Kalau Wak ngalamin nggak sih zaman itu? Kalau uang sih ngalamin sih. Pastilah. Kalau uang Jadi, ngalamin ya. Jadi itu teh ada uang. Jadi di dalamnya tuh ada uang, ada uang 100 rupiah. Iya yang warna merah. Yang warna merah. Terus ada uang logam yang bentuk yang tengahnya itu berbentuk segi empat. Oh, Nggak kayak tahu uang. uang apa. Kayak uang Cina ya. Nah, enggak. Kayak uang Cina dulu. Terus Sama satu lagi ada penitik tahu nggak? Oh iya. Nah itu kita seperti dihipnotis apa nggak tahu lah, kita bertatap-tatapan. Jadi kayak gini, gue tatapan sama lo, si Wawa tatapan sama orang lain gitu, bertatap-tatap sambil kayak orang bego gitu. Pas itu dibuka, lu semua kaget deh. Pas Iya. di posisi itu tuh lu semua emang bener-bener kaget. benar-benar kaget, nggak tahu benar-benar apa gitu ya, soalnya kita kayak dihipnotis gitu. Jadi nggak ngeh kalau itu ada kejanggalan. Nah sama si Charlie, si benda itu dibuang ke tong sampah. Oh, salah satu teman dulu gitu. Si Charlie itu yang dari Ciwidey, dibuanglah si benda itu ke tempat sampah. Pas sudah selesai makan, gue sama teman-teman pas nyampe di mesan, kita semua 12 orang itu sakit, Pak. Anjir. Kebayang nggak? Itu sakit selama 1 minggu. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa. Itu benar-benar real. Sampai manajer gue itu bilang, ini karyawan pada kemana kok sakit semua? Dari semua karyawan yang ada di sana semuanya sakit kan? Sakit. Gila. 12 orang, sampai itu warung nasi itu restoran itu sampai besoknya ditutup 1 hari. Dia bilang sama bosnya, si manajer itu bilang sama bos kita bahwa karyawan 12 orang itu sakit. Ada apa dan kenapa? Kata si bos tuh. Si manajer itu bilang, ya pengalaman kita semalam gini. Nah si bos besar itu mutusin untuk ngundang ustadz lah dari. Akhirnya salah satu, bukan salah satu sih, akhirnya ya bos lu manggil paranormal atau ustadz gitu. Bukan paranormal sih sebenarnya, ustadz. Emang ustadz gitu. Ustadz dari Sukabumi kalau nggak salah. Gitu. Dia bilang kayak gini, oh ini kayaknya ada yang sirik. Ada yang sirik. Nggak tahu apa, nggak tahu ada yang gimana sih sama si restoran itu, tapi kita nggak nge-publish banget sih. Gitu. Seminggu kemudian kita udah dikasih air, alhamdulillah tuh udah dikasih doa gitu ya, kita pengajian sama apa, alhamdulillah banget gitu. Gue tuh udah biasa, udah fit lagi, udah normal lagi. Nih. Gue kira itu udah nggak berlanjut, udah beres. udah beres. Lu semua mikir kalau itu tuh udah berakhir. Udah gitu. berakhir. Terus Gitu. Besoknya kan
ada lagi nih satpam security. Nah, Namanya Pak Gayo. iya. Dia tuh kan sompral banget orangnya. Sompral banget. Masa gini ya, dia bilang kayak gini. Masa sih lu pada percaya kayak gituan? Sebenarnya gue bukan percaya, cuman ini pengalaman gue pribadi. Bukan gue aja gitu yang ngalamin kayak gitu. Bahkan semua karyawan juga gitu. Nih, kan di depan si mesan kita tuh ada tangkal caringin gitu loh. Salah satu pohon beringin. Itu benar-benar rindang banget. Itu ada 3 pohonnya. Kan gini, kata manajer gue tuh, Pak Gayo tolonglah itu beresin si ranting-rantingnya biar enggak terlalu nutupin rumah makan. Gitu. Nah, dia tuh enggak pamit apa gimana gitu. Dia tuh langsung aja nebang itu nebang ranting-rantingnya kecil-kecilnya. Setengah jam kemudian dia kayak linglung loh. Bener-bener kayak linglung, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa jalan, kayak gini aja dia bawa golok sambil gini bengong. Dia nggak dikerjain, nggak kerja besoknya. Dikasih lah itu air dari si Pak Ustadz itu yang ada di yang beberapa waktu sempat kan itu masih ada air. Udah dikasih itu, gue kira itu masih udah beres, semuanya udah clear, udah nggak gimana lagi gitu. Malam berikutnya gue ada kejanggalan lagi, Pak. Gue tuh lagi enak-enakan ngobrol bareng gitu. Ada yang gitaran, gitu ya. Ada yang pacaran. Padahal kita di satu tempat loh. Berjauhan dikit lah. Enggak sampai 3 meter, cuman semeteran lah. Ada beberapa orang. Tiba-tiba ada yang kesurupan loh. Di tempat lu itu? Iya. Ada yang kesurupan 1 orang. Dia tuh bilang kayak gini. Gue kira dia tuh bukan kesurupan, gue kira tuh. Jadi gue kira tuh dia tuh cuman heureuy gitu. Cuman heureuy, cuman bercanda itu. Tapi lama kelamaan kok matanya merah, Pak. Merah sambil cakar-cakar tanah gitu. Nah, pas cakar-cakar tanah, dia bilang kayak gini. Tolong dong, gue minta dikembaliin ke tempat asal gue yang ditebang. Kalau enggak gue minta kepala 1. Ngeri enggak? Gila sih itu. Jadi kita nggak bisa nyangka bahwa bahwa pada dasarnya ya kita emang hidup berdampingan sama makhluk kayak gitu loh. Makhluk kasat mata gitu. Bahwa dunia itu sebenarnya nggak diisi cuma sama makhluk hidup doang. Karena ya pada akhirnya mau tidak mau kita harus mengakui bahwa di sisi lain manusia itu hidup berdampingan sama yang kayak gitu. Iya. Ya itu emang benar-benar nggak bisa sembarangan banget sih. Terus habis itu apalagi tuh? Nah, hari kan itu udah beres nih. Saya kira udah beres. Kan itu dikasih air juga. Udah ada yang ngobatin lah. Iya ya. Yang kesurupan itu udah ada yang ngobatin. Nah, gue kira teror itu udah sampai sana gitu. Gue kira sama teman-teman gue kira juga kayak gitu. Malam berikutnya lagi, percaya gue diteror lagi, Pak. Benar-benar diteror. Bukan cuma gue aja, temen karyawan semua juga diteror.
Malam berikutnya ada salah satu yang lagi makan si customer yang lagi makan itu, kalau nggak salah inget sih malam Selasaan jam 8:30 malam nih. Ya, jam 8:30 malam. Ada salah satu customer yang lagi makan, dia lagi bunting tuh. 9 bulan. Ya. Tiba-tiba ada kucing yang warna hitam. Dia melintas di depannya. Emang gue lihat itu kucing hitam. Gede lah, kucingnya gede. Kucing dewasa. Salah. Cuman hitam, mulus hitam. Dia tendang lah si kucing itu sama si customer itu. Dia tendang itu si kucing. 2 langkah kemudian dia keguguran, Pak. Serius lu? Gue yang angkat si mbak-mbaknya itu loh. Di rumah makan lu? Di rumah makan itu. Keguguran sampai 9 bulan loh, Pak. Dia langsung berdarah gitu dari bawahnya. Ya. Jadi si ibu-ibu itu pendarahan di situ. Pendarahan dan akhirnya itu nggak selamat si anaknya. Gara-gara nendang kucing yang hitam itu. Dan besoknya tuh saya bilang gini, bagaimana keadaannya? Jadi setelah kejadian tersebut lu ngedatengin mbak tersebut? Nggak datengin sih, cuman ada salah seorang itu manajer gue lah kalau nggak salah. Dia bilang kayak gini, gimana kondisi anaknya yang semalam itu nggak selamat katanya. Damn man, itu ngeri loh anjir, serius. Asli loh, itu di luar nalar banget, Pak. Itu gue diteror bener-bener banget kebangetan asli. Jadi kayak gini ya. Nah, pas udah si customer itu keguguran, kita kan pengajian lagi nih. Hari berikutnya kita pengajian lagi. Nah, yang diteror sekarang bukan kita, manajer kita. Itu pas selesai pengajian loh. Tapi bentar. Lu masih bakal cerita. Panjang banget ini ceritanya. Bener, belum selesai. Cuman ini bakal jadi 2 part. Iya. 2 part, oke? Okay. Yaudah, buat siapapun lu yang mendengarkan, tungguin episode berikutnya, tungguin part 2-nya. Ini bakal jadi part yang pertama. So ya, mungkin gitu dulu. Sampai jumpa di part berikutnya. Men, see you.